gue mau bahas untuk Inspigoers ini soal generasi strawberry. Gue juga kaget, untungnya kan selalu rajin belajar, update ya. Jadi pas lagi live Zoom ditanya sama audiens ke semua panelis. Panelis 1 nggak tahu, panelis 2 nggak tahu. Untung pas tanya Yoris, saya tahu generasi strawberry itu pertama kali di-coin dari Taiwan. Itu ibaratnya kayak buah strawberry di rumah kaca gitu kan. Kalau belum matang kesentuh tuh bisa rusak gitu loh. Sangat fragile segala macam. Nah, ini sekarang nah mereka nih sekarang suka nanya gitu ya. Dan ini kan yang paling mahal sebenarnya kalau sesi itu kan bukan presentasinya, tapi tanya jawab. Bagaimana narasumber itu bisa menjawab detik per detik gitu kan. Nah, tidak bisa dipungkiri banyak anak muda yang karena terlalu dijagain sama orang tuanya, sehingga akhirnya mereka jadi generasi strawberry. Walaupun kalau buku yang gue tulis, Vira juga datang waktu launchingnya tuh, justru di buku gue pengen anak-anak muda Indonesia jadi generasi langgas, generasi yang bebas, tapi juga generasi yang produktif, kreatif gitu kan. Salah satunya di buku gue bilang bahwa siapa yang menjalani masa mudanya terlalu dimudahkan, itu akan mendapatkan masa depan yang sulit. Nah sekarang beneran kejadian kan, karena banyak yang mengaku dirinya adalah generasi strawberry. Gimana nih Vira memberikan tips gitu ya buat mereka yang emang udah kadung. Itu kan bukan salah mereka kan. Mereka dibesarkan terlalu overprotective, terlalu semua dimudahkan. Apakah masih ada secerca harapan buat mereka di dunia kerja? Oh ada, kita lihat strawberry ya. Strawberry bintik-bintiknya banyak. Anggap aja bintik-bintik itu adalah ide-ide mereka yang bersebaran. Jadi kita yang menanam si strawberry ini, kita tahu bintik-bintik ini apa aja sih yang ada di otak mereka. Lagi balik ke komunikasi. Jadi sebenarnya nggak semuanya negatif kok gitu. Jadi apa keinginan mereka, apa positif mereka, apa hal-hal yang pikiran gila mereka yang bagus kita serap dan kita dukung, why not gitu ya. Contoh, ada anak nontonnya balap-balapan terus, kan itu kita udah tahu ya di sosmed, ini balap-balapan segala macam. Kita kasih sarananya, kita taruh beneran untuk lomba ya motor GP lah apalah gitu ya. Jadi kita kasih sarananya, jangan nggak bagus itu ugal-ugalan kayak gini-gini. Ya, anaknya suka nari-nari. Apa sih kamu nari-nari kayak orang gila gitu, kayak gitu. Jangan seperti gitu loh. Jadi kita yang kita anggap semua positif, mana yang paling dia suka, kita channelkan, kita arahkan. Jadi tugas sebagai orang yang lebih senior adalah mengarahkan. Mana yang bisa diarahkan ke arah yang positif. Oke, dia suka pakai baju, ekspresikan diri gitu ya. Ya, nggak harus. Misalnya branded, nggak harus. Bagaimana justru dia membuat konten, mix and match, atau membuat sesuatu yang lama jadi baru. Saya lihat tuh ada konten ya, dia itu baju-baju misalnya jeans lama dia buat jadi atasan. Itu menginspirasi banyak orang. Jadi bagaimana dia bisa bukan cuma itu bagus ke dirinya, tapi menginspirasi yang lain. Dan seed-seednya si strawberry ini diambil satu, tanam bisa jadi strawberry lain. Oke. Vira datang ke peluncuran buku Generasi Langgas ya, waktu itu kita syuting di Kikendi. Intinya kalau buat saya kan wartawan pada nanya, wah Mas Yoris belain generasi milenial. Saya bilang bukan belain, saya menulis, mengambil contoh-contoh dari millennials itu sendiri supaya menjadi contoh buat orang banyak. Saya pengen generasi muda Indonesia adalah generasi yang produktif, kreatif, dan bahagia. Tiga-tiganya ini bisa diraih. Kalau Vira lihat, jarang sekali di buku saya nulis bahwa saya GM di usia 26 tahun. Iya. Karena menurut saya tidak semua orang bisa menjadi GM di 26 tahun. Benar. Nanti malah kena mental. Benar. Ya kan, kalau buat saya, bisa gitu ya. yang penting produktif. Iya benar. Kreatif, terus bahagia. Itu tiga-tiga bisa dikit. Benar, karena kita juga harus lihat bahwa setiap orang kan beda ya. Misinya di dunia juga beda. Tapi yang kita tahu pasti kita hidup itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Cara bermanfaatnya jangan disamakan oleh kita. Nggak bisa seperti itu. Saya juga sering dapat kayak tamparan keras.
Saya Mbak Vira lah enak, dari lahir udah merangkai kata-kata gampang aja. Kita kan merangkai kata setengah mati kayak gitu. Tamparan sih. Mungkin beberapa di antara kita beruntung mendapat gifted yang lebih dibandingin yang lain. Justru dari situ kita harus lihat bagaimana mereka menjadi potensi yang terbaik versi mereka sendiri. Jadi semua orang bisa berkontribusi dengan versi masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita, aku seumur kamu udah bisa begini. Saya paling nggak suka tuh orang tua yang ngomong seperti itu. Jangan samakan. Dan sebenarnya menjadi kita itu beruntung. Beruntung apa? Kita ngalamin semua. Kita ngalamin mesin ketik, kita ngalamin komputer listrik, kita ngalamin laptop, kita alamin semua. Kita alamin di yang namanya di perpustakaan masih ngelihat begini. Saya masih ngalamin itu. Bikin majalah, itu kalau kepanjangan tuh tulisannya digunting. Benar. Tempel terus baru naik jadi plat, naik cetak. Benar. Bayangin zaman sekarang kan, Iya. benerinnya di komputer. Nah, justru kita kalau yang menurut saya sedikit kasihan sama generasi sekarang tidak mengalami pergolakan seperti itu. Justru kita yang mengarahkan. Jadi sebenarnya daripada menuding-nuding, kamu kok gak gini waktu aku generasi kamu hidup di zaman yang enak kayak gini-gini. Jadi menyalahkan atau membandingkan itu bukan hal yang bijaksana menurut saya. Kita harus lihat situasinya, hidup seperti ini, apa yang kita bisa buat dia versi terbaik dirinya dia. Karena nggak bisa dia versi terbaik kita nggak bisa. Nah, tapi jadi kalau menurut Vira masih ada harapan nggak untuk anak-anak muda Indonesia tuh lebih menjadi generasi langgas daripada jadi generasi stroberi? Oh, banyak harapannya. Masih ya? Iya masih. Seatnya banyak banget asal kita yang lebih senior atau dari generasi yang mengalami banyak hal itu, kita berjalan bersama mereka sambil berpegangan tangan atau paling enggak diberi tali. Jadi kita yang jadi versi masing-masing itu banyak banget sih potensinya. Dan mungkin untuk para leader, figures juga ada banyak yang sudah jadi leader. Jangan balas dendam ya, bahwa saya dulu kan nggak dapat privilege kayak kalian sekarang. Nah memang eranya udah berubah. Iya, yang saya bilang tadi, jangan membandingkan, jangan membalas dendam, jangan membuat orang versi terbaik dirinya. Karena yang kita lakukan adalah versi terbaik diri masing-masing. Dan nggak usah semua, kalian harus jadi pemimpin. Nggak, memang saya tadi bilang, pemimpin yang baik mencetak pemimpin lain. Tapi kalau orang itu tidak terlahir dari jadi pemimpin, nggak apa-apa. Nggak semua orang harus memiliki perusahaan, nggak semua orang harus jadi pemimpin. Tapi dia menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Menurut saya manusia yang baik itu pertama dia adalah dia tidak menyusahkan orang lain. Nomor satu ya, menurut saya. Tidak menyusahkan orang lain. Lalu tingkatan selanjutnya, ini secara sederhana, dia membantu orang lain. Paling tidak, kalau dia belum bisa membantu orang lain, dia tidak menyusahkan dirinya dan orang lain. Dirinya sendiri nggak dizolimi. Karena banyak juga yang dibilang generasi stroberi itu dia menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi dirinya sendiri dengan membuat kata-kata negatif untuk dirinya sendiri dan sebagainya.